ditantang. Cakep. Nesa datang karena Milan menang. Hari ini jebret tim udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tadi itu Nesa awalnya mau ngecengin Panji sebenarnya karena habis kalah 7-0 di obok-obok. Tapi akhirnya Panji nggak jadi gue cengin karena balas dendam ya. Udah berhasil balas dendam 4-1 lawan Betis. Gimana Ji selebrasi? Coba yang lain selain siu-siu, coba yang lain yang lebih kreatif. Siuman! Habis terkapar KO, sekarang kembali siuman. Kemarin menang. Si Raja Kerbau yang sudah disembelih kembali utuh lagi. Kan kemarin sudah Idul Kurban, sekarang sudah kembali ke fitrah lagi ya. Sudah dari nol lagi, kita mulai lagi dari nol. Dan kemarin memenangkan pertandingan dengan cukup meyakinkan. Dan hari ini DPI kembali hadir. Karena hari ini gue pakai baju hijau, tandanya kita bring back to life atau kembali ke hidup. Karena gue tadi habis naik ojek yang warnanya hijau, enggak bukan itu ya. Dan bersama hari ini juga ada dua panitia hari ini, ada Urgency dan juga Firzi Data. Ya, Urgency apa? Momentum dia sekarang. Momentum, arogansi, bentar lagi. Kayaknya, Arogansi. Hari ini pertama kali logo siaran bareng. Lucu sekali. Kenapa sih kita nggak pernah dibarengin? Bro? Enggak, biasanya dia ngatin jatah lu. Rezeki lu diambil dia biasanya itu. Ya ngurangin jadwal gue ya. Tapi gue mau keratu juga tadi Nesa bilang Milan menang. Milan nggak menang. Milan seri. Cuman lolos. juga sih. Ya kan? Bener kan? Nggak menang. Ya maksudnya tadi biar pantun gue Oh iya, oh bagus. Cakep. Gue kan emang seneng pantun biar bilang Kalau nggak nyangkut pantunnya ya, nggak Iya. lucu ya. Udah gitu tadi diulang lagi ya. Moodnya berubah tuh. Emang Abrar bikin rusak kita moodnya. Nah kita ngomongin mumpung gak ada coach nih yang gak pernah mau ngebahas ayam sayur. Kita ngebahas dulu dari bagaimana Spurs yang kesulitan, even dia di leg pertama sebenarnya mainnya cukup bagus, tapi nggak bisa nyetak gol. Dan sekarang di babak kedua pun juga alot, deadlock, nggak bisa nge-break pertahanan kuat dari AC Milan. Bahkan Tomori dipuji-puji menjadi back yang cukup kuat di pertandingan pada malam hari itu. Dan lo melihatnya bagaimana Spurs udah berganti-ganti pelatih, even Jose Mourinho, sekelas Conte sampai dibikin botak lagi. Lo melihatnya seperti apa, Urgency? Ya kalau itu bener banget ya, Spurs being Spurs, di mana Mourinho dan Conte biasanya pelatih yang selalu bisa ngasilin gelar untuk tim-tim yang dia latih. Justru kedua pelatih ini kemungkinan bakal pulang dari Spurs dengan tangan hampa gitu. Biasanya kan katanya ada musim kedua Mourinho, Iya. musim kedua Conte. Kagak ada yang Sekarang ngurus nggak gitu ada ya. sama sekali. Dan kalau kita ngeliat leg ini, leg antara Milan dengan Spurs ini lebih ke arah Milan berhasil menuntaskan tugasnya di leg pertama di home-nya, sedangkan Spurs nggak bisa, dan itu mengakibatkan mahal banget harganya bagi Spurs, jadi mereka nggak lolos. Dan kalau dari segi permainan, mereka start cukup oke, gue bilang mereka bisa stay in the game, bisa menjalankan rencana dengan mereka, nggak kebobolan cepat lagi kayak leg pertama, tapi sayangnya mereka nggak punya daya gedor yang cukup, padahal pemain-pemainnya cukup banget musim lalu. Kita ngeliat nama-nama seperti Heung-min Son, Harry Kane, lebih dari cukup untuk mendobrak pertahanan AC Milan, tapi entah kenapa tadi malam semuanya nggak berjalan, dan bahkan peluang matang pun gue bilang juga nggak ada gitu. Satu-satunya peluang matang mungkin dari set piece, dimana heading dari Harry Kane. Tapi setelah itu praktis dari momen halftime 0-0 gue bisa ngeliat Spurs ini nggak bakal bisa bounce back, dan akhirnya ya harus pulang dari tangan AC Milan di babak 16 besar. Tapi kalau dari perspektif Conte biasanya nggak pernah lebih dari babak 16 besar juga. Emang jelek sih kalau dia sekali doang penampilan di perempat final di Liga Champions. Itu juga tahun 2013 emang handicap dia di turnamen ini. Yang lucu sih sebenarnya itu tadi kan Panji bilang berbagai pelatih mencoba tapi nggak bisa. Tapi lu lihat deh kaliber pelatihnya, karakter pelatihnya, Mourinho, Nuno Espirito Santo, dan sekarang Antonio Conte. Kalau lu punya tim penyerang yang depannya kayak Harry Kane, terus Son, ya udah dua itulah ya kan harus maksimalin. Apakah tujuan utama lu adalah memaksimalkan pelatih-pelatih yang utamanya adalah defensif gitu? Ini sih sebenarnya lebih ke upper manajemennya Spurs saja yang blunder-blunder mulu gitu. Apalagi Espirito Santo, please itu nggak jelas banget ketika Espirito Santo datang. Mourinho dia mencoba mengubah mentalitas dan lain-lain, tapi nggak berhasil. Sekarang Conte dikasih duit segitu banyak sama si Levy, yang dia lakukan adalah malah mengkritik sejarahnya Spurs kan. Kemarin dia bilang ini klub emang nggak punya sejarah dibanding Milan ini, dibanding Milan. Kita lihat historinya Milan berapa kali, 7 kali juara Liga Champions, Piala Champions. Masa kayak gitu ngomongnya aneh ini padahal ya mungkin dia kayak abis operasi gitu ya. Jadi ngomongnya mulai aneh-aneh. Sensitif. Dan kembali Conte menunjukkan bahwa dia lebih jago nggak ada di pinggir lapangan ya. Waktu dia operasi kemarin asistennya malah dapat predikat nominasi manager of the month walaupun dia nggak ada di bench ya. Dan sekarang ketika dia turun nemenin malah akhirnya Spurs nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini yang membuat juga kembali memanas bukan cuma Conte yang suka manas-manasin di press con, nyindir-nyindir timnya. Ada juga pemainnya yang kemarin nyindir-nyindir di press con, dia bingung banget sama Conte, kok dia nggak masang gue, itu seorang Richarlison yang dibeli dengan harga nyaris semahal Fred, 55 juta euro. Lo lihat ini Richarlison
apa yang salah dengan Richarlison yang katanya menjadi pemain bisa dibilang wonderkid di Premier League, Yep. talismannya Everton, dan bisa minimal mungkin tim besar belum terlalu tim besar tapi bisa step up dengan masuk ke Spurs menjadi menaikkan level. Tapi apa yang nggak berjalan untuk Richarlison menurut lo? Cukup unik juga ya dia, mana dia di awal musim datang dengan harga besar, bahkan gue juga ngeliat dia di World Cup mainnya salah satu striker paling bagus di World Cup kemarin bersama Brazil, tapi entah kenapa dia di Spurs nggak berjalan, mungkin ada kaitannya dengan sistem kepelatihan atau sistem tim cara main atau sebagainya. Tapi gue nggak heran sejujurnya kalau dia nggak berhasil di Spurs. Kenapa? Karena berkaca sama musim lalu, sebenarnya Spurs juga punya tipe-tipe speedster dalam pemain winger, contohnya ada Bergwijn, ada Lucas Moura, tapi mereka pun juga di bawah sistem Conte nggak bisa berbuat banyak gitu. Jadi apa yang lu harapin dari seorang Richarlison gini? Richarlison datang dengan harga mahal, bandrolnya mahal banget. Ditambah ini juga di luar karakter tim-tim manapun ya. Gue nggak pernah ngeliat pemain mengkritik taktik pelatihnya sendiri secara interview terbuka seperti ini, baru terjadi di Spurs doang. Dan ini cukup mengherankan bagi gue, ada pemain bisa sevulgar ini mengkritik pelatihnya sendiri. Mungkin itu membalas ini juga kritikan Conte sehari sebelumnya, mengatakan nggak heran juga sama hasil ini, toh Milan juga tim jauh lebih besar daripada Spurs. Jadi itu menurut gue hanya terjadi pada Spurs gitu. Jadi kayaknya Richarlison tuh ngerasa kayak dikhianatin si Conte dikit, karena dia dibilang bakal main, bakal turun, lu main ya nanti starter. Ternyata pas giliran tim sheetnya keluar, dia namanya nggak ada. Dia kecewa di situ, kan dia nunggu lama ya, karena kalau kita lihat sebenarnya kalau ada pemain-pemain baru datang, impactnya ada lah sebenarnya di Spurs. Kayak kemarin Kulusevski, Bentancur dia datang, efeknya ada. Bahkan Romero ketika datang bagus kok, bagus. Tapi sekarang kita lihat Romero aja jadi blunder machine gitu, yang hampir pasti kita tahu dia dapat kartu kuning kedua merah. Sementara ya lucunya itu aja, kalau kita lihat barisan belakangnya Milan yang bisa menghentikan serangannya Spurs itu harganya 50-60 juta euro, itu sama kayak harganya si Romero satu orang. Jadi it's not about the money, money-nya ada gitu buat Spurs. Richarlison tadi Panji udah bilang berapa duit dikeluarin Spurs buat datengin dia. Dia datang juga dengan track record bagus. Rizal juga udah bilang bagaimana dia di Everton jadi goal machine, gol-golnya bagus, dia bisa goal assist. Ini dia kayaknya Conte yang dragging tim ini turun sih. Kayaknya emang harus udah riset ulang, nggak bisa lagi kayak gini. Dan kalau soal Conte, gue juga baru baca tadi siang, katanya ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi mindset dia di Spurs ini, di mana dia di tahun yang sama ini kurang lebih 6 bulan dia ditinggalin sama asisten fisik dia, pelatih fisik dia, di mana pelatih fisik Spurs baru meninggal di bulan Oktober, dan itu mempengaruhi psikologis dia. Habis itu kerabat dekatnya seorang Vialli meninggal, Sinisa Mihajlovic meninggal, dan juga dia sedang sakit-sakitan Conte ini. Jadi mungkin gue ada sesuatu yang lebih besar dari sepak bola yang dia pikirin sekarang. Gitu. Karena habis itu kita lihat kan di pinggir lapangan yang ada videonya tuh yang Mason Mount bingung itu menit 78, di mana para pemain butuh bimbingannya Conte, malah katanya kayaknya Conte ngasih instruksi yang nggak jelas ya. Makanya Mason Mount bilang apa nih apa yang harus kita lakukan, nggak ngerti mereka. Jadi udah breakdown aja di klub itu. Ya ditambah juga sebenarnya kalau bisa dibilang banyak faktor yang membuat dia makin terpuruk secara psikologis mungkin tapi musim lalu pun Conte juga nggak bagus-bagus amat ya, walaupun akhirnya bisa menyalip Arsenal tembus ke peringkat 3 Champions, peringkat 4. Nah ini kalau melihat seorang Harry Kane yang kemarin baru perpanjang, berarti udah kelar nih, berarti dia akan menjadi pengabdi ayam, pengabdi trofi, ya akan jadi lemari pengabdi kosong. tim tanpa trofi aja, jadi menyembah berhala, jadi tim tanpa trofi kan. Justru gue punya opini yang mungkin berbeda dari Mas Firzi ya, dimana gue ngerasa dia emang karakternya nggak nyari gelar atau apa, dia lebih ngincer hegemoni diri sendiri, rekor yang belum pernah dipecahin selama ini, yaitu pencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Dan kalau gue lihat dari jarak mereka satu sama Shearer ya, jaraknya sangat-sangat bisa kekejar. Iya, apalagi dengan standar Kane tiap musim garansi 20 gol tiap musim di Premier League ya sangat-sangat realistis gitu. Jadi gue ngeliat kalau ini end of the road dari Harry Kane bersama Spurs, gue jadi agak ragu juga apakah dia punya mindset atau karakter untuk nyari gelar segitu besar, apakah dia lebih mengincar harga diri dia sebagai pencetak gol terbanyak. Tapi dia bilang juga kemarin bahwa ini untuk target 4 besar bagi Spurs nggak cukup. Dia bilang gitu kemarin kan. Sempat artinya sebelum panjang kontrak ya, sempat ngomong gitu. Iya, kemarin juga dia ngomong lagi gitu bahwa apa yang dikejar sekarang Spurs itu menurut dia bukan tim untuk mengejar 4 besar, harus untuk mendapatkan trofi. Kenapa nggak bisa dilakuin itu sekarang gitu? Sekarang kan pertanyaannya siapa yang mau nampung dia dengan harga mungkin 100 juta 100 ya, dengan umur 30 ya, mungkin cuma klubnya Panji nanti yang bisa, apalagi kalau Qatar datang sekarang tinggal milih mau Kane, mau Osimhen, siapa yang bisa datang. Tapi kalau misalnya dia ngulangin jejak langkah Teddy Sheringham dulu, kan Teddy Sheringham sama kan gitu, dia pergi usia rada tua juga. Bedanya murah ya, nggak terlalu mahal. Iya, bedanya waktu itu harganya itu murah, tapi impact-nya dapat. Jadi bukan investasi bodong dia waktu itu. Nah ini kita
akan lihat apakah dia bisa mengikuti langkah itu, karena biar bagaimanapun menurut gue juga supporter Spurs udah ngerti kok, kayak oh ya udahlah, ini udah berapa tahun dia di sini, kondisi klub kita juga jelek. Nanti kalau misalnya dia kayak langkahnya kayak Sheringham lagi kan dia bisa balik kan, Sheringham kan balik kan waktu itu. Jadi itu yang mulai dibicarakan di media-media Inggris sekarang. Bisa kan dia ngikutin jejak Sheringham untuk main ke MU for the trophy, habis itu balik lagi. Ya mungkin juga ada kesepakatan setan ya antara dengan Levy ketika lo mau pindah, biarkin kita perpanjang kontrak dulu dan nanti biarin tim yang ngejar lo tuh bayar mahal karena kontrak lo sangat panjang kan. Ada juga Nguntungin Levy klub, tuh sering banget ya begini sama tim-tim juga yang kayak model Presiden Napoli juga sering tuh perpanjang kontrak, pemain yang diincar banget, tapi kalau memang ntar diincar dengan harga mahal baru dilepas even kontraknya masih panjang. Nanti kita lihat seperti apa Spurs dengan trophy-lessnya sampai berapa tahun ke depan, dan kita lihat apakah Conte masih akan terus sampai akhir musim ini dengan segala kritik-kritiknya ke timnya sendiri. Ada apa nih? Sisi Milannya dong nggak dibahas, Ji. Sisi Milannya karena Bukan sisi Milan dong, AC Milan. Sisi Milan. Sisi Milan. karena dengan squad seadanya bukan berhasil menang ya, tapi bisa berhasil menahan imbang lah paling nggak, Ji. Iya, ini sih gue melihat cuman faktor lucknya gede ya, karena Milan, bukan gue yang tanya ya. Kan lu tanya ke dia. Karena Inter agak sirik ya. Jadi kalau melihat bagaimana Milan bisa lolos dengan tanpa gol, berarti ada masalah juga di Serie A pun juga nggak lagi baik-baik aja kan, walaupun kemarin terakhir menang Serie A, tapi sebelumnya juga baru kalah. Ini melihat seperti apa jauh Milan dengan Liga Champions, seberapa jauh sih dia bisa punya potensi apa? Emang Mau lihat gue bawa gerobak nasi goreng lagi? nggak usah. emang? Nggak usah. Enak tapi tuh. Apa? Mau juara apa nih? Juara apa? Juara Liga? Apa? Champions, Juara taruh. Liga? Jauh dua-duanya. Apa memang targetnya as far as he can gitu, atau Iya, mereka sejauh mungkin, bisa dengan duit yang dibutuhkan untuk tim-tim Serie A yang butuh duit gitu kan? Kalau ngeliat sejauh apa Milan bisa di Liga Champions, menurut gue ya sejauh apapun ya udah sekarang pun udah bagus gitu. Karena Tembus kalau ke zaman 8 dulu besar. kan DNA Champions, Iya. DNA Eropa, Dan itu kan bisa terjadi gitu harus kan? harus kita perhitungkan juga Milan walau gimana pun juga punya sejarah panjang juga di Liga Champions. Ih, Tapi cakep nih dia. Milan bagus. Tim Pantesan elit dia kita sering ganti sesama Brondong, tim elit. Brondong. Sama tim elit. Sama-sama berewok ya kayak Remo. Tahu kan kenapa dia sering gantiin lu, jadi Iya, bagus. Muji-muji Milan. Karena rezekinya lebih murah. Sorry. Lanjut di Milan. Jadi Milan sejauh manapun dia musim ini di Liga Champions udah bagus juga. Apalagi tadi Mas Firzi juga udah nyebut standar kualitas squad mereka juga seadanya, dan pemain-pemain yang mereka beli kombinasi harganya berapa sih paling banyak pemain free juga seperti macam dan giliran Origi. belanja banyak malah blunder Iya, sih, malah The flop Catalan kebanyakan. itu Dan itu sejauh ini. Di backline-nya juga backline yang sangat-sangat murah, ada Iya. ada Tiao, abis itu Tomori, abis itu Kalulu, semua itu juga Tomori doang dibeli paling dengan mahal ya. Dan Tomori mainnya bagus. Ya, tapi Bagus. mahalnya Italia dengan mahalnya Inggris iya, kan itu standar beda jauh ya. standar Inggris 20 sebenarnya juta Tomori, euro udah tapi mahal buat kalau Italia. mereka sampai 8 besar ini juga udah pencapaian buat mereka, juga bisa membantu keuangan tim juga, karena kita tahu masuk champion di 8 besar juga hadiahnya udah gede loh. Iya. Udah gede di sini. Dan kalau soal Milan performanya lagi nggak baik-baik aja udah cukup membaik sebenarnya kalau dibandingin standar setelah Piala Dunia, setelah mereka kalahnya beruntun. Maignan udah balik soalnya. Udah balik juga, solid kiper lagi, utama udah banget, balik. iya. Dan kalahnya juga belakangan, setelah itu kan kalahnya 5-2, berapa 0, 3-0, 5-2. 4-0 Tapi Lazio. setelah kalahan besar lawan Sassuolo itu justru Milan bisa memperbaiki lini belakang, dan sampai sekarang juga salah satu tim yang minim juga kebobolannya dibandingin sebelum pertandingan lawan Sassuolo tersebut. Jadi menurut gua ada perbaikan, dan apabila mereka bisa main kayak gini terus di babak knockout, bukan nggak mungkin mereka bisa lebih jauh dari sekedar 8 besar gitu. Tergantung lawannya Tergantung siapa. lawan Iya, juga. Siapa Iya, ya, Lu juga. lihat Milan ini udah blessing in disguise gak sih di saat mereka lagi gak begitu bagus tapi bisa lolos nih, kayak kemarin Chelsea juga kan bisa keluar dari momentum yang lagi jelek-jeleknya gitu kan. Iya, karena sebelum ini kan banyak yang bilang Pioli out kan, Iya, fans Milan udah pada Pioli out, dia bilang dia udah nggak bisa ngembangin tim ini, dia bilang udah saatnya, udah lewat, bahwa apa yang dilakukan Pioli musim kemarin Udah itu highly overachieve dari apa yang bisa dilakukan oleh squad ini. Ya memang benar juga, tapi dia hanya manfaatin aja lawan-lawannya juga nggak bisa mengandalkan pemain-pemainnya mereka. Jadi Milan ini apapun yang terjadi, ya ini kan mereka lolos pertama kalinya ke perempat final sejak 2011 ya, itu kan udah bonus banget buat para fans mereka. Jadi Tonali juga kemarin di wawancara bilang ya udah kita udah nyampe fase ini, kita hanya bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu mencoba memenangi laga. Siapapun lawannya, apakah nanti kejadian apa enggak, gitu nanti akan dilihat nanti. Tapi ya ini bonus bagi Serie A juga sih, bagus sih kalau kita lihat kemarin Milan menang, Koefisiensinya Roma naik ya. menang, Juventus juga. menang, Inter dan Napoli kayaknya juga bakal lolos kan ke Insya perempat Allah final. Insya Allah lolos. Insya Allah Inter yang lolos ya. Itu dari Milan yang nggak begitu penting kita bahas. Dikit-dikit aja tipis. Tapi Sirik dia. ini kita ngebahas bagaimana tim dengan segudang bintang yang punya ambisi menjuarai kompetisi Eropa,
tapi tidak hanya sulit mendominasi di kastanya sendiri atau di liganya sendiri, di Eropa pun kembali harus tersingkir, tidak lagi tembus dari 16 besar, kembali kalah oleh tim yang sama, yaitu PSG menghadapi Bayern Munchen yang kemarin tidak bisa mendobrak kekuatan Munchen yang menurut gue juga Munchennya sebenarnya lagi bukan Munchen yang kuat-kuatnya nih, tapi ternyata ini membuat PSG lagi-lagi di bawah pemain yang nggak begitu oke kualitas kedalamannya, dan Verratti kemarin katanya bakal menjadi pembeda, betul sekali. Jadi pembeda dalam hal blunder ya. Gimana kalau melihat kemarin bagaimana PSG sangat miskin kreativitas dari permainan. Sangat disayangkan juga ya, dan kalau gue bilang soal sejauh mana mereka bisa di Champions ya, momentum mereka udah lewat. Kalau mereka mau juara sebenarnya di musim Covid itu peluang terbesar bagi mereka untuk bisa juara Champions, dan musim setelahnya bisa masuk semifinal tuh momentum terbesar mereka lah untuk juara Champions. Tapi setelah itu dengan datangnya Messi sekalipun, lalu habis itu datang pemain ke kaliber di Sergio Ramos yang punya rentetan juara Champions begitu banyak, nggak bisa mengangkat tim ini juga gitu, dan kelihatan permainan kemarin lawan Munchen pun terlihat sangat-sangat buruk ya. Kalau gue bilang sih buruk. Gue bilang buruk kenapa? Ketika Munchen udah switch main lebih fisikal, dan itu tim ini jadi goyang banget gitu, dan jadi sangat mudah bagi Munchen untuk menembus pertahanan-pertahanan dari ini. Nggak bisa diharapin. Lihat pemain-pemain yang Munchen turunin dari bench, lihat pemain-pemain yang PSG turunin dari bench. Zaire Emery dan satu lagi temennya tuh yang siapa muda tuh? juga ya. Dele Batshibu itu 17 tahun dua-duanya. Masa dua pemain 17 tahun lu harapin untuk mengubah ketertinggalan di Allianz Arena. Allianz Arena pun juga suatu venue yang dimana Messi sering mengalami kekalahan kayak di sana. Dia kayaknya udah 4 kali main di sana nggak berhasil menang. Dan ini buat Messi juga ya, sejak dia bergabung sama PSG, ini adalah pertama kalinya dia sepanjang karir dia nggak berhasil lolos ke perempat final Liga Champions untuk 2 musim beruntun. Jadi memang ini ada handicap banget, tapi juga dia dalam permainan kan dengan 2 leg kemarin lawan Real Madrid dia main 90 menit, 2 leg ini Messi juga main 90 menit, dua-duanya no goals no assist gitu. Jadi yang diharapin dari Messi kan adalah performance, bukan kayak melawan Nantes, bukan kayak melawan Angers di Liga Prancis, tapi ya di Liga Champions ini gitu. Jadi ya ini juga harus ada yang dibenahi total dari PSG gitu. Dan kalau dari pembelian mereka, gue bilang awal musim kan sempat disanjung-sanjung gitu. Pembeliannya nggak lagi pembelian yang high profile, tapi lebih pembelian yang so-called cerdas. Iya, call cerdas, pembeliannya sesuai profil-profil pemain. Yang diinginkan juga sama pelatih. Iya, kebutuhan tim. Tapi ternyata pembeliannya overrated. Kalau gue bilang Fabian Ruiz sudah nggak sejago di masa-masa beberapa musim lalu. Cuma ada 2 pembelian kunci yang dia nggak dapat pada Januari. Si Hakim Ziyech dan Milan Skriniar. Tapi itu dua-duanya sebenarnya bukan salah Luis Campos. Betul. Itu sebenarnya ada kejadian kayak Ziyech kan Chelsea yang blunder, si Skriniar juga teknis. Makanya itu juga sih yang berpengaruh. Kalau misalnya 2 pemain itu datang pada Januari, I don't know, mungkin kita beda cerita di sini ngomong sama Paris yang lolos. Tapi kalau orang bilang ini segelintir pemain yang hanya mengandalkan magic of moment atau skill individual dari Messi dan juga Mbappe. Tapi kan kadang ini bisa worse ketika tim-tim yang ibaratnya pemain-pemain yang mediocre-nya penyupport Messi dan Mbappe. Argentina pun kemarin sempat bilang begitu kan. Katanya ini adalah ketika Messi dulu dikelilingin banyak pemain bintang, egonya terlalu banyak, tidak ada chemistry. Ketika kemarin menjadi juara dunia, katanya dikelilingi oleh pemain-pemain yang bisa support full oleh Messi yang dengan meskipun nama-namanya sedikit mediocre. Tapi kenapa PSG nggak bisa melakukan itu dengan pemain-pemain yang tidak lagi banyak high profile dikumpul, terutama di tengah juga banyak pemain-pemain yang juga mediocre ya. Kok nggak bisa menyatu memberikan support untuk Messi secara total? Menurut lo apa yang salah? Kesalahan kolektif juga ya. Apalagi musim ini tadi pemain-pemain yang disebut Mas Firzi baru kali ini nih PSG mengorbitkan pemain-pemain muda, mengkombinasikan pemain muda dengan pemain seniornya, dan itu baru terjadi di musim sekarang. Dan di laga krusial dipakai lagi. Nggak ngerti. Dan di leg pertama pun dimainin juga kan si Emery itu. Tapi ya ini PSG ini kalau gue yakin tim yang untuk juara Champions harus punya 3 komponen, yaitu mental, luck, dan kualitas. PSG udah punya kualitas, kita harus akuin pemain-pemainnya berkualitas semua, udah punya mental yang cukup juga, tiap musim selalu langganan main di knockout, tapi lucknya itu, karena kalau soal luck, mereka juga selalu ketemu tim-tim kuat gitu. Ketemu 16 besar selalu sering banget ketemu Madrid, ketemu Munchen lagi sekarang, dan dulu sempat ketemu United juga. United walaupun lagi goyah, tapi tetap United punya mentalitas yang luar biasa di Champions League juga di musim itu. Tapi gue lihat luck ini selalu nggak ada di pihak PSG, dan itu mengakibatkan mereka ya sampai sekarang belum pernah mencicipi satupun trofi Liga Champions, padahal pemain-pemainnya udah punya profil-profil juara Liga Champions. Satu lagi, hati-hati kalau ngelepas pemain, karena mereka kan kena mantan mulu kan, 5 gol dari 7 terakhir dicetak mantan, Choupo-Moting sama si Koma, termasuk di final di Lisbon. Cuman kalau balik ke pertanyaan Panji, kenapa beda di timnas Argentina dengan di Paris, ya karena di timnas Argentina kan dia Messi udah dianggap Dios, udah Tuhannya di situ. Kalau semua interview soal pemain
ke pemain Argentina di Piala Dunia itu pasti mengacu ke bagaimana mereka ingin memberikan gelar ini ke Messi. Ini adalah last dance bagi Messi, kesempatan terakhir bagi Messi, kita ingin berjuang untuk Messi. Tapi kalau di tim ini enggak, karena mereka baru kenal Messi ya. Ya oke, mereka ngeliat kayak pemain bintang tapi baru 2 tahun gabung gitu, lu juga kayak dapat fasilitas yang kita nggak dapat, dan itu bedanya di situ, keinginan untuk fight-nya buat Messi dan lain-lain nggak beda. Dan urgensi untuk memenangkan trofinya untuk Messi itu beda dengan Argentina dan PSG. Dan si si Süddeutsche Zeitung, gue nggak tahu ngomongnya gimana, pokoknya medianya Bavaria tuh bilang kayak ini adalah kemenangan tim Bavaria, Bavarian 11 lawan duo Paris. Jadi mereka bilang cuma duo Paris saja yang berbahaya, si Mbappe sama Messi, yang lain membuat mereka nggak masuk hitungan. Tapi gue agak sedikit kurang setuju sih sama pernyataan Rizal kalau sedikit kurang luck, karena kalau ngomongin soal luck, hanya City menurut gue satu-satunya tim yang kekurangan luck hanya untuk satu atau dua dorongan sentuhan lagi untuk mereka bisa menangkan trofi yang benar-benar diinginkan oleh Manchester City. Tapi menurut gue mereka juga sering salah dalam manajemen klubnya, kemudian salah milih pelatih. Emang pelatih sekelas Pochettino, pelatih sekelas Galtier, apakah memang udah bisa menangani tim sekelas kayak ada Messi dan Mbappe? Menurut lo apakah memang mereka juga dari strukturalnya juga sering salah dalam menempatkan pemain, termasuk pembeliannya? Gue sepakat, bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan direktur teknik mereka nggak terlalu mengerti soal sepak bola sebenarnya, dan itu agak-agak yang sebelumnya, iya nggak terlalu mengerti soal sepak bola, bukan Leonardo sebenarnya, bukan nggak ngerti soal sepak bola, tapi soal manajemen bisnis as a timnya gitu, dan pembeliannya terbukti nggak bisa jangka panjang menghasilkan bola atau pengertian bisnis soal bisnisnya. Jadi soal bisnisnya habis itu pemain-pemain yang dibeli juga nggak bisa berdampak banyak gitu. Bahkan beberapa kali mereka nggak juara musim Ligue 1 secara beruntun kan. Ada musim yang selalu bolongnya kecolongan ngejuara sama tim lain, padahal mereka udah boncos-boncosan ngeluarin duit banyak. Tapi kalau soal PSG kenapa nggak bisa juara champion, ada faktor pelatih juga, walaupun pelatihnya juga kaliber Tuchel gitu seharusnya sanggup juga dengan komposisi squad yang mereka punya. Masih di final lah gitu. Tapi yang lain kan ya nggak bisa sampai ke situ kan. Mungkin di era-era awal masih ada excuse karena era awal masih masuk membangun tuh era Ancelotti. Terus apa Laurent Blanc ya nggak salah. Sempat Emery kan. Tapi kalau 5 dari 7 musim terakhir mereka gagal di 16 besar tuh kayaknya lebih dari luck sih. Itu pasti ada struktural di situ yang salah. Karena gue nggak setuju kalau luck itu menurut gue Pep Guardiola tuh, karena kayaknya mereka udah punya segala kualitasnya, kayak kelihatan kualitasnya udah kuat banget, udah superior, tapi begitu Liga Champions kayak tiba-tiba melempem dan ada faktor-faktor lain yang katanya overthinking lah, terus cuma kalah dari gol tandang lah. Itu menurut gua kalau tim yang paling nggak beruntung dari sisi di Liga Champions. Kita ngomongin dari, apalagi sih sekarang habis PSG, langsung kita ngomongin UCL udah selesai, kita pindah ke UEL nih ya. Kemarin juga ada 2 tim, bahkan 3 tim yang masih dijagokan menjuarai Europa League, ada Juventus, ada Arsenal, dan juga ada Manchester United. Tapi di luar itu ada si gajah yang katanya lagi sulit dijatuhkan dari pohon di liganya. Tapi mungkin ini prioritas faktor konsentrasi mereka harus mulai dibagi, dan kemarin pun juga seperti halnya Arteta di Europa League pasti merotasi sedikit atau hampir setengah dari skuadnya. Lo melihat ya apakah mereka memang udah mulai sadar diri kekuatan mereka nggak cukup untuk bisa dibagi dalam 2 di momen-momen krusial seperti sekarang dengan Premier League dan juga Europa League? Menurut gue sangat-sangat sadar ya, apalagi dengan momentum yang mereka punya, dia sadar persis akan bahaya yang dia hadapi. Apalagi Arteta weekend ini udah main lagi lawan Fulham kan, dan tengah pekannya main lagi, weekend depannya main lagi. Jadi dalam waktu 10 hari ada 5 game kurang lebih bagi Arteta ini, dan ini sangat banyak. Dan gue lihat Arsenal, masalahnya dari awal musim sama, mereka nggak bisa tampil perform yang sangat-sangat bagus apabila starting 11 andalannya nggak main bersama-sama gitu. Kalau ada 1 atau 2 yang diganti, pasti levelnya bakal drop. Dan terbukti tadi malam, sebenarnya mereka berhasil mencetak gol walaupun dari set piece, tapi ya transisi dari nyerang ke bertahannya jadi sering dimanfaatkan oleh Sporting gitu. Terbukti Sporting juga dapat gol walaupun ada yang dari set piece dan juga ada dari peluang-peluang lainnya, dan itu menurut gue terlalu mudah bagi tim seperti Arsenal untuk ditembus oleh Sporting seperti ini, dan ini menjadi bahaya apabila mereka berlanjut main di sistem knockout ini, mainnya kayak gini terus akan sangat bahaya ke depannya, karena Sporting juga lawan yang cukup kuat. Gue bilang dia buangan dari Champions juga kan ya, Sporting ini ya. Iya, buangan dari Champions, tapi di Champions mereka itu kalah 3 dari 4 laga terakhir, termasuk lawan Marseille mereka kalah 1-4. Jadi sebenarnya emang nih tim rada-rada jeblok juga. Performance kan kemarin kita juga bahas sama Panji, dia mereka nggak sekuat Benfica terutama ya. Dan Arsenal itu emang suka ada handicap juga sih di babak knockout tuh. Kalau nggak salah mereka hanya menang sekali dari 6 laga babak knockout terakhir di antar klub Eropa.
Dan kemarin kita lihat bagaimana Adan juga menyelamatkan kan. Jadi sebenarnya ini pertandingan kemarin bagus banget, bisa 4-4, bisa 5-5 gitu. Bisa high scoring banget karena kedua tim bermain terbuka, itu aja. Tapi ini sebenarnya masih terhitung wajar ya buat Arsenal, even dia lawan Sporting yang bukan lagi prime Sporting, tapi kan dia rotasi dan juga ini bukan di kandang dia, masih ada chance buat dia membuktikan menang dengan meyakinkan ketika nanti main di Emirates Stadium. Betul banget, dan mereka ya gue yakin masih tetap favorit juga untuk di Europa League ini, walaupun rotasi skuadnya bakal terus dilakukan di ajang Europa League ini. Mungkin di Europa League kayaknya yang dipilih Arteta untuk rotasi di Europa League kali ya, nggak di Premier League. Mungkin di Premier League nggak sebanyak ini rotasinya kalau di Europa League. Tapi gue lihat mereka tetap masih jadi favorit, dan seperti gue bilang setelah nggak ada away goal ini, dua leg ini jadi 2 game yang berbeda gitu. Jadi Arsenal masih punya pertandingan kandang di Emirates ngelawan Sporting Lisbon yang sebenarnya lagi pincang, bener nggak diperkuat beberapa pemain intinya juga. Jadi masih ada di tangan mereka, leg ini masih ada di tangan mereka, dan apabila mereka bisa memaksimalkan peluang yang mereka ciptakan kayak tadi malam, bukan nggak mungkin bakal jadi pertandingan yang mudah lah bagi Arsenal untuk lolos dan progres ke babak selanjutnya. Karena kalau belajar dari data ya, bukan Virsi yang ngambil data sekarang, ada Ada Paji data belajar juga. dari data dari track record mereka di fase grup, lawan Bodo, lawan PSV, lawan Zurich, itu hanya bisa menang lawan Bodo doang di kandangnya Bodo, tapi ketika bermain di kandangnya Zurich dan juga kandangnya PSV, dua-duanya kalah. Ini membuktikan memang ketika mereka bertandang sepertinya mereka lebih memilih bermain rotasi sambil menjaga kebugaran pemainnya sebelum mereka melampiaskannya ketika bermain di Emirates Stadium. Lo melihat ini bukan sebuah panic button atau sebuah red alert buat Arsenal ya, Fir, ketika mereka masih punya chance di Emirates nanti. Iya pasti, karena Arteta juga bilang dia nggak terlalu senang dengan apa yang dilihat ya. Walaupun dia bahagia dengan resilience ya, keteguhan para pemainnya untuk tetap menyerang dalam kondisi sulit, tapi dia bilang ada beberapa sloppy moments yang nggak boleh terulang lagi, terutama pada leg kedua. Dia juga mengutarakan bagaimana dalam beberapa pekan terakhir mungkin para pemainnya emotionally sedikit drain, karena beberapa mereka kemenangan mereka kan kayak yang wow banget tuh, yang lawan Bournemouth lah terutama lah, itu yang membuktikan bahwa mereka di fase-fase musim tertentu ini mereka bisa menampilkan suatu pertandingan yang emosional. Dan ini yang sebenarnya harus di-manage sama dia, bagaimana para pemainnya jangan terlalu emosional di saat-saat yang salah gitu. Mereka harus menemukan ketenangan mereka lagi. Tetapi ya lagi-lagi kan kayak misalnya si Trossard cedera kan. Cedera. Ya lagi-lagi bad luck itu, walaupun emang Gabjes sudah balik, udah mau Dan kemarin orang bilang ketika Reiss Nelson menyelamatkan Arsenal, katanya coba give him a chance gitu kan. Bagaimana kalian menilai Reiss Nelson ketika dikasih kesempatan full gitu? Si pemain editan ini lah ibaratnya. Sebenarnya standar Reiss Nelson gitu, dan musim ini pun dia baru main kurang lebih 2 kali kalau di Premier League ya, dan dua-duanya walaupun dua-duanya golin. Walaupun dua-duanya golin lawan Nottingham Forest dan juga kemarin lawan Bournemouth, impact-nya luar biasa. Tapi suka ajaib deh. Momen-momen clutch moment, lebih ke clutch moment, tapi kalau soal dikasih kepercayaan gue kurang yakin. Belajar dari City lah, jangan terlalu loyal sama pemain, jangan karena ada momen kayak gini lu jadi sentimen gitu untuk mempertahankan pemain, jadi mainin dia terus, lu harus bisa lebih ruthless. Tapi dia sekarang mainin si Nelson karena sebenarnya lebih nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan juga, nggak ada pilihan. Kan. Dan layak kalau soal layak dikasih kesempatan, layak banget dikasih kesempatan. Reward bagi dia untuk mainin di game ini, dan udah dikasih kesempatan, dan gua harap dia bisa gain match fitness juga karena udah lama nggak main juga. Ya kalau sampai akhir musim layak banget dikasih kesempatan buat impact moment, masih sangat layak sih. Dan kemarin Kiwior dia kasih kesempatan walaupun kayaknya kurang oke juga sampai akhirnya diganti sama Gabriel di babak kedua. Ketika back tengah diganti itu berarti ada masalah dengan defense lo kan. Ini menurut lo Kiwior ini sebenarnya posisinya di mana sih? Karena ada kadang-kadang jadi back kanan, bisa jadi gelandang bertahan, bisa jadi back tengah. Menurut lo ini iya pasti lagi dicoba ya prospek sama apa yang coba Arteta untuk Kiwior? Arteta juga pasti tahu dia nempatin pemain kan bisa di beberapa posisi ya, nggak pakem. Apalagi yang masa bagi Kiwior kemarin kan pas gol Lisbon itu yang pertama yang dia malah lompat itu kan, yang dia malah nunduk itu sih sebenarnya yang mungkin secara physically dia harus in tune lebih cepat dengan para pemain Arsenal yang lain, karena ini udah masuk ke medio Maret, dan kalau memang ini kan dia yang datang terakhir, tapi adaptasinya dengan tim rada lama kan. Jadi itu yang dia harus akselerasi itu sih untuk bisa melakukan tempat. Karena kita tahu Gabriel itu kan sebenarnya nggak benar-benar konsisten terus, dia pemain masih muda, dia ada ups and downs-nya. Sebenarnya ada chance di situ untuk masuk si Kiwior ini, tapi ya itu tadi begitu dikasih kesempatan ternyata dia ada beberapa momen lapse.
Ya pelajaran lah buat dia untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dan pelajaran besar banget karena kalau lu main kayak gitu, lu nggak mau duel, nggak mau apa, lu di Premier League jadi bulan-bulanan back kayak gitu, bakal diincar, bakal jadi Joe Gomez cabang Arsenal dia. Kalau pemain yang nggak mau duel, nggak mau tackle sebagainya, tapi kalau soal olah bola dia punya potensi di situ. Mirip-mirip Gabriel banget lah mainnya passing-passing. Kayak Lindelof berarti ya, dan dia bola giliran duel kalah mulu ya. Duel kalah, jadi ini diwaspadai dan kalau yang gue tahu hal-hal seperti itu kan pasti bisa diimprove dan gue yakin Kiwor ini ya bisa improve lah untuk bisa dipersiapkan untuk di Premier League karena Saliba pun juga di awal nggak langsung dapat kepercayaan juga di Arsenal butuh waktu musim. Dan mungkin kita bakal ngeliat hal yang sama ke Kiwor, bukan nggak mungkin kita ngeliat hal kayak gitu. Oke, sebelum kita masuki MU TV, gue punya info nih, sekilas info dari bocah-bocah yang kemarin di era sebelum pandemi kemarin, namanya Teza dan Sadam yang kemarin sempat mengikuti coaching klinik dan juga turnamen ketika Tranmere Rovers datang ke sini dengan dua coachnya Matt and Dan yang kemarin menjadi pemain terbaik lah. Mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk berangkat langsung ke Tranmere Rovers untuk pelatihan selama 14 hari. Namun sayang karena kemarin COVID tertunda 2 tahun. Ini mereka waktu menang dulu umurnya 15 tahun. Sekarang sudah ini udah ya, udah akhir balik, udah punya KTP, udah punya ini apa pajak tuh apa namanya SPT bukan SPT apa namanya NPWP juga dan sekarang sesuai komitmen dari Jebret Media memberangkatkan mereka langsung ke Tranmere Rovers untuk mendapatkan pelatihan selama 14 hari. Ini pemain yang juga katanya pernah masuk skuad seleksinya dari timnas U16 di bawahnya Bima Sakti ya. Kita doakan nanti semoga si Teza dan juga Sadam ini bisa mendapatkan pengetahuan dan juga knowledge yang sangat berharga ketika dari Tranmere Rovers sana, apalagi di sana lapangannya bagus, fasilitasnya bagus dan juga semuanya serba profesional. Even mereka bukanlah tim kasta pertama maupun kedua, tapi ini dalam on the making untuk menjadi tim yang super profesional seperti ya tim-tim Premier League dan juga tim Championship. Wih, keren. Ji, ini udah banyak yang komen katanya minta dibahas MU TV. Karena kemarin yang ngeceng-ngecengin 7070 kasih tahu Ji. Sini gue undang buat orang-orang yang mencela-cela gue 70. Gue udah nggak mempan gitu-gituan. Kita sekarang 4-1 adalah kemenangan yang menurut gue biasa aja. Karena ini buat fans MU yang udah seneng, jangan terlalu seneng karena gue sebagai fans MU pun melihat kemarin menangnya banyaknya gol jatuh dari langit atau gol yang banyak dari skill individual, terus kemudian dari luck dan juga bukan dari kerjasama tim. Tapi namanya baru kalah ini it's good untuk menaikkan moral mereka pasca aftermath mereka kemarin disunat, disembelih, dirujak, diperkaos dan segala macamnya. Tapi kalau melihat bagaimana Ten Hag juga memberikan keyakinan ini hanya sebuah hasil satu pertandingan yang bad luck buat mereka dan memberikan keyakinan bahwa Bruno pun masih kapten dia di saat banyak yang menuntut Bruno nggak pantas jadi kapten. Lihat seperti apa bagaimana Ten Hag menangani dan juga tim bereaksi di pertandingan kemarin. Gue sepakat soal tadi Mas Panji soal menyinggung soal moral dan terbukti moral pun juga diuji di sini. Terbukti pemain yang diturunkan starting 11 sama kayak di Anfield kan. Dan itu indikasi kalau Ten Hag membutuhkan respon dari tim yang udah Marcus respon berarti. Marcus respon. Dia membutuhkan respon secepatnya, nggak usah lama-lama, dia butuh respon secepatnya dan gua rasa kalau dilihat dari babak pertama MU belum membaik banget gitu kalau lihat dari match babak pertama, tapi di babak kedua sebenarnya mereka bisa menang lebih dari 4-1 ini. Mungkin itu evaluasi dari game ini itu aja. Mereka bisa menang bahkan bisa nyampe 7 kalau gue bilang. United bisa nyampe 7 gol. Seharusnya bisa sampai 7 gol apabila mereka lebih kejam lagi di depan gawang dan juga lebih membagi lah gol-gol tersebut karena banyak peluang one on one bukannya dioper tapi malah di shoot dan itu membuat mereka kehilangan momentum. Tapi kalau soal 4-1 di leg pertama selalu bagus apabila lu bisa menang dengan defisit 3 gol di leg pertama dan lu mempertahankan keunggulan ini di leg kedua nanti yang cuma berjarak sekitar 5 hari sampai 6 hari mendatang, lu bisa rotasi kan dari sini dan ini pemain-pemain 11 ini ya udah membuktikan kalau mereka masih layak jadi starting lineup terbaik dari United. Bahkan juga pemain seperti Wout Weghorst juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Ya ini hari yang bagus banget buat United. Respon yang sangat-sangat bagus dan ini exactly yang dibutuhkan oleh Ten Hag dari skuadnya. King MU yang bagus atau emang betisnya juga kemarin main jelek bahkan nggak sama sekali memberikan ancaman, Fir? Iya, Pellegrini pasti kecewa lah ya, apalagi dia kan mantan pelatih City ya, pernah bawa City gelar juara. Penampilan timnya tadi juga Rizal udah bilang bahwa awal-awal kan lumayan ya, bahkan sampai golnya si Ayoze itu mereka lumayan banget. Tapi itu tadi Ten Hag dia
mengirim pesan ke para pemainnya benar karena buat Ten Hag untuk menurunkan line up sama dalam Setelah 2 dibantai. laga beruntun, apalagi setelah dibantai itu langka. Kayak dia ini pertama kalinya dia nurunin pemain sama dalam 2 laga beruntun sejak September. Jadi ini nggak normal buat dia. Biasanya dia ada changes dikit-dikit. Tapi emang dia bilang kita dengan formasi pemain yang sama menang dalam 23 laga beruntun gitu, hanya kalah sekali dalam 23 laga. Laga kedua 4 kami dibantai, tapi hal itu nggak bisa menghilangkan apa yang udah terjadi di 22 laga sebelum-sebelumnya, dan dia sangat senang dengan attitude dan reaksi para pemainnya setelah kembali. Dan kita lihat ya kemarin kan kita coba-coba lihat bikin prediksi line up ya Ji ya. Paling Lisan Martinez, Shaw mungkin yang kita keluarin, apalagi Bruno kan ternyata ya ada mereka bisa memberikan jawaban, walaupun ya Bruno gue juga kemarin tuh serem juga tuh tackle dia tuh ya. Ya bisa aja wasit lain kartu merah tuh nggak tahu deh, tapi agak reckless ya. Agak reckless apalagi dengan kondisi mental dia sekarang kan itu tapi dia setidaknya buktiin dengan memberi bola-bola yang bagus, dia juga berkontribusi sangat baik. Ya ini buktiin kalau tapi ini satu-satunya cara mereka bisa membayar fans terhadap kekalahan di Anfield, karena akun media sosial United pun setelah itu bilang we owe this one to you gitu kan, para fans hasil ini. Tapi kalau kalian melihat bagaimana Rashford di bawah Bruno di bawah Ten Hag dan juga kemarin transisi di bawah Rangnick yang tidak lagi menjadi orang playmaker di belakang striker nomor 10, apakah memiliki masa depan cerah? Karena banyak yang bilang dia nggak lagi happy tidak diberikan kebebasan free roll sebagai nomor 10 yang juga dilindungi banyak squad. Justru dia lebih banyak harus turun membantu mencari bola, bekerja keras, bukan lagi sebagai playmaker atau pencipta assist dari MU atau pencetak gol lagi sekarang. Ya sebenarnya kalau Bruno ini gue bilang tricky bagi siapapun pelatihnya di United, apalagi di bawah Ten Hag ini punya sistem permainan yang jelas, identitas permainan yang jelas, apalagi kalau gue pikir Bruno itu tampil lebih bagus apabila United mainnya passive football atau reaction football. Dia lebih kelihatan opsi passing yang dia pilih lebih tajam dan juga dia bisa ngubah jalan pertandingan dalam transisi counter attack dia main lebih bagus seperti itu. Tapi ketika tim ini kan nanti nggak selamanya main passive football terus, pasti mereka akan mencoba dominasi kayak layaknya Ten Hag bersama Ajax lah. Tim yang mendominasi jalan pertandingan bisa menciptakan gol dari situasi possession football 70% 60% dan gue khawatir gue khawatirnya Ten Hag ini memikirkan apa yang terbaik buat Bruno, walaupun dia udah dicoba-coba, tapi bukan nggak mungkin musim depan nggak ada garansi buat dia tetap di starting lineup. Untuk squad player, gue yakin dia masih jadi squad player. Dia sangat-sangat pemain yang dibutuhkan, punya skill leadership juga, walaupun kemarin banyak dikritik, tapi gue yakin dia punya leadership. Tapi kalau soal squad player cocok, tapi kalau untuk starting lineup dan revolusi Ten Hag yang akan dibawa ke United, gue agak kurang yakin dia bisa bertahan di starting lineup terus-menerus. Kalau gue bilang masih sih, sebenarnya karena Man United ada banyak masalah lain yang perlu dibenahi lebih dulu gitu, ketimbang sirkulasi bola, ketimbang kreativitas di lini depan, terutama Weghorst dia pasti akan, kalau gue bilang saya pasti akan dipertahankan walaupun hanya sebagai team player, karena kita lihat betapa passionate dia kan setelah mencetak gol dia rayainnya itu luar biasa. Lega banget ya kayaknya. Itu lega banget dia, apalagi sebelumnya kan dia sempat yang one on one yang tangan kakinya itu dia nggak dapet di depan gawang yang sudah mencetak gol. Itu pasti number 9 mereka nyari satu center back lagi kalau misalnya si Lord mau keluar, kan Lord kan udah ngangkat trofi ya. Newcastle kayaknya mau beli ya. Jangan masih banyak opsi lain. Ke Milan bagus. Ya kan biasa pemain-pemain buangan itu kan. Liverpool katanya butuh buat pendamping Van Dijk. 2 back termahal. Siapa tahu jadi bagus kalau sama Van Dijk. Bisa aja. Banyak sisi kanan AWB kan juga AWB Dalot kelihatan banget beberapa pekan terakhir gampang banget di-exploit. Pasti ada prioritas lain di tim United ini, apalagi ya penggantinya Tomine. Nah, kalau kemarin kita ngeliat bagaimana Facundo Pelistri kan kemarin kalau fans MU banyak yang optimis atau banyak yang wah ini harus lebih sering dicoba nih dengan skillnya, dengan kecepatannya. Ini kayaknya punya potensi, tapi apa iya? Karena Pelistri beberapa kali gue lihat lebih bagus memang menjadi super sub karena badannya masih terlalu mungil untuk fisikalnya agak susah. Dan lu melihat kemarin apakah dari kontribusi yang menuju gol itu adalah membuka jalan dia untuk lebih banyak mendapatkan tempat reguler di MU di sisi kanan? Ada sih ya, dia punya keberanian juga untuk nusuk dan juga cukup cepat juga. Kalau gue lihat dribblenya juga dribble yang dekat sama kaki dan punya kecepatan juga. Tapi kalau soal lagi-lagi kayak topik sebelumnya soal sentimen, kita nggak bisa terlalu sentimen soal pemain muda ini. Coba dikasih kesempatan, kayak kesannya terlalu sayang, kita sayang sama pemain ini mungkin. Tapi kita akan lebih baik apabila dia dicoba dulu di Championship atau apa, karena nggak semua pemain kayak Garnacho kan, mentalnya sekuat Garnacho yang tiap pekan dia kalau dia gagal dia mau coba lagi. Kita khawatirnya
Pelistri nggak bisa sehebat itu, sekuat itu mentalnya. Tapi gue yakin dia punya masa depan, masih punya masa depan di United, dan juga bisa bagi United ini juga jadi win-win solution. United nggak perlu merogoh kocek untuk beli winger 90 juta 100 juta lagi. Bisa pakai cheap solution dengan cara mengorbitkan Lagian udah ada winger Pelistri. 100 juta si Udah Anthony. ada, sama 90 juta pun ada dari United. Banyak emang 90 juta juga ada jadon. Iya, paling lengkap United. Dan golnya selalu template ya. Lo melihat Anthony kemarin terlepas dari golnya gimana? Apakah dia memang menunjukkan reaksi yang sangat bagus atau masih banyak evaluasi, terutama kemarin sih, dikomenin dia harusnya bisa ngoper berapa Yang kali ngoper dari itu depan kan, gawang, yang tinggal sangat main egois itu kan. Decision making sih. Tapi wajar nggak ketika dia ada 2 gol dia ngincer hat trick gitu? Bea wajar, tapi kan peran dia di tim peran dia kan bukan goal getter ya, dia sendiri kan bukan goal getter. Kalau nggak bisa golin katanya dibilang perannya bukan goal getter, ini dibalik katanya. Harga gitu 100 juta. Harga 100 juta. Dia kan, bete, gitu. iya makanya pasti dia bete. Tapi ya kita lihat kalau udah template kayak gini, kayak Robben zaman dulu kan siapa yang bisa hentikan kan. Walaupun Robben kebaca terus, tapi kan gak ada yang bisa hentikan. Betul, Sekarang Robben sih, Anthony ya. aja bagaimana dia bisa mencari konsistensi itu. Karena kalau kita lihat statsnya dia secara expected assist di sebelum pertandingan itu tuh jelek banget. Jadi kalau lihat numbersnya dia kayak cuma diharapkan mencetak 1 assist setiap 25 pertandingan. Itu kan kurang banget. Minim banget. Itu yang harus dia tingkatkan. Either mentally atau something di secara struktur tim untuk mendukung dia, apakah Dalo atau wingbacknya lebih mendukung, karena kita tahu bersama Ajax wingbacknya Ajax naik terus dukung serangan, memberikan ruang bagi dia untuk memotong ke dalam. Ini yang mungkin Ten Hag juga lagi mencari cara untuk memastikan bahwa Anthony works, karena ini kan pembelian besar pertama dia yang dia selalu percaya sejak awal he's the man yang Ten Hag butuhkan dari awal. Jadi Ten Hag pasti harus melakukan segalanya supaya transfer Anthony ini berhasil. Dan kalau dia emang jagonya cut inside dan mencetak gol ya dicoba aja terus kayak gitu. Dan kan gue juga Robben punya memori bertahun-tahun kayak iya, gitu kan Robben bisa bertahun-tahun bersih. bisa kayak gitu. Bahkan gue inget dulu Nani juga sering situasi momen-momen kayak gitu. Jadi kalau emang lu jagonya di situ nggak perlu overdo dia dicoba untuk coba ini, coba itu. Dan kalau dia punya kekuatan di situ, gimana caranya Ten Hag bikin tim yang bisa surrounding him gitu, bisa mendukung kekuatan dia. Dan itu langkah lebih baik lagi kalau Ten Hag bisa memfasilitasi itu di United. Dan Anthony punya masa depan yang cukup cerah juga bagi gue di United apabila dia bisa form kayak begitu terus. Dan juga kalau soal kualitas shoot kita udah tahu lah, sama kualitas assistnya sebenarnya bisa, tapi uniknya expectednya itu yang rendah. Jadi harus ada yang diimprove dari Anthony Assist juga. kayaknya dia hampir nggak pernah assist sih, soalnya kan Iya, dia makanya. harus cut inside terus kan, harus ibaratnya crossing yang Enggak, melingkar. dulu kalau ada Ronaldo kan dia suka ngasih bola-bola Nah, iya, tinggi kayak kayak gitu gitu ya. kan, Dicoba. silang. Kan dia Orang kadang-kadang buang sorry momentum itu gitu dengan ya. ngerem dulu, Iya, balik iya, badan iya. baru ngasih kan, Hilang. dibanding dia harus bisa langsung ngasih ke dari pakai kaki kanan, itu yang membuat Anthony sering kehilangan momentum untuk memberikan assist. Tapi kalau melihat dari sekarang leg pertama, apakah MU cuma tinggal main satu kaki doang lawan Betis ketika di kandang nanti, di kandang Betis? Mungkin iya. Dan kalau soal kemarin tadi udah disinggung Tahu juga. kayak Villarreal Munchen kan. Munchen akan menang, main dengan satu kaki, atau aja kalah nggak lolos loh dia. Itu gue gak nyari loh pas kemarin ngomong, ternyata match itu ya yang Iya, Munchen match kalah itu itu parah ya. banget itu. Dibully habis-habisan itu kan. Itu Nah ini apakah kejutan. emang sudah semudah itu dengan Betis yang sekarang tidak ada Nabil Fekir, walaupun masih ada beberapa nama yang sebenarnya bisa membuat MU nggak boleh jumawa juga sebenarnya. Menurut gue sangat realistis apabila kemarin kan udah diprediksi, banyak yang prediksi bakal jadi match rotasi nih sebagai respon rotasi. Ternyata Ya mungkin rotasinya disimpan buat leg kedua karena Ten Hag mengharapkan respon dulu di leg pertama. Jadi di leg kedua ini sangat mungkin Ten Hag melakukan rotasi, dan apabila United pengen menjaga asa di semua gelar dia kejar, ya harus rotasi jalan satu-satunya, karena nggak mungkin lu pakai starting lineup ini lagi buat ngejar kemenangan, karena pemain-pemain United pun layak dikasih kesempatan. Macam Maguire gue sangat-sangat menantikan dia main juga, karena walau bagaimanapun dia masih tim kapten lah, masih klub kapten yang mainnya nggak layak. pas Buat sama apa? Trofi. Masih FA Cup aja lah, FA Cup. Kayak Lindelof gitu kan gue kira bakal main, ternyata Iya, ya enggak juga. juga Dikasih. gitu loh. Agak Susah. kasihan juga. Itulah, tapi dari MU kita lihat apakah MU bisa kembali menunjukkan momentumnya, atau ini hanyalah satu langkah yang bisa membuat mereka lega sesaat, tapi ternyata masalah internalnya atau psikologisnya masih belum pulih juga. Kita lihat sebagaimana MU bisa bereaksi dan juga menjaga konsistensinya lewat kemenangan pertama ini pasca dibantai lawan Liverpool. Yang gue kasihan ya Ji, itu mantan pemainnya MU, Ronaldo. Udah dong. Kemarin hari Senin kan Abrar habis bahas Ronaldo tuh pakai suaranya Abrar. Oh, iya. Langsung kalah timnya Nendang dia. botol. Sial. Padahal tuh udah ada Nendang lapor botol. habis ngata-ngatain MU kan. Lu buang Ronaldo sih, makanya kalah sama Liverpool. Kalau ada Ronaldo nggak dibantai, ternyata Ronaldo juga kalah. Kalah kan. juga. Walaupun nggak Karena itu dibantai. karena dibahas suaranya Abrar kayak gitu, nah Oh, iya. sial. Tahu nggak sih lo? Tahu gak sih lo? Tapi kalau ngomongin Ronaldo nih emang pesonanya nggak ada habisnya Ji, apalagi wanginya. Nah, gue punya Ronaldo dari Kerawang. Sini Ronaldo Sini, dari Kerawang. Ronaldo dari yang udah Kerawang. vaksin.
gua kesel anjing. Terima kasih. Nah, ini gue punya parfum Kerjanya cuma terbaru. ginian doang sehari-hari anjir. Parfum terbarunya dari CR7. Wow. Udah rilis ya. Gede Kalian bisa sekali. dapatkan di CNF Store. Nah, jadi kalian bisa beli dari webnya. Selain dari webnya, kalian juga bisa download di App Store atau juga di apalagi App Store sama Webnya, di ya, webnya ada App Store sama ya, Play web. Store. Play Store ya, App Store sama Play Store. Download aja CNF Parfum ya, CNF Store. Nah, CNF Store bisa tuh, di kalian bawah sini kita lihat dapatkan. ya. Tuh di sini. Wih, keren Ini ya, parfum terbarunya. Kalau Cowok hati-hati Nes, wajib dituang pakai. Nes. Apa? Hati-hati dituang, bukan buat diminum ya. Ini buat Itu. ini katanya kayak Kebiasaan ini, ternyata ya. Kebiasaan. Refleks. Kebiasaan. Keren kan? Tuh. Packagingnya bagus. Itu Pantesan ya. tadi dia masuk wangi banget ya. Kayak Apaan? bulan baru. Enggak, wangi ini, kembang. wangi layangan. Kayak layangan dong. Belum mandi sih, itu main masuk-masuk aja. Itu Iya. baju tadi belum dicuci dari berapa tahun itu baju Ronaldo. Dipakai sejuta umat. Tapi Jibritim ya kalau kalian mau produk kalian Ya. atau kalian punya jualan apa gitu mau dipromoin kayak gini juga. Nah, kita ada program namanya SSB sama-sama bantu. Sama-sama Kalian bisa bantu. kontak ke sini nih nomornya. Nanti akan kita promoin karena kalau kita promoin itu yang nonton adalah jutaan orang. Betul. Jangan sungkan, Respect. jangan takut, langsung kontak aja Mulyawan, orangnya baik kok. Namanya Mulyawan tuh kalau pagi ya, kalau malam Mulyawati namanya. Jadi teleponnya harus beda-beda tuh Ya, pagi. tenang aja, Mulyawan. biayanya murah kok. Iya, Karena murah. bapaknya namanya Dermawan. Oh, bisa aja Nesa. Oke, kita lanjut pertandingan sama weekend ini. Walaupun gak ada big match di pekan ini, tapi kita ngelihat ada periode-periode yang justru ketika orang tidak memperhitungkan laga-laga yang sulit, tapi ini akan bisa menjadi fallout atau momentum yang bisa menjatuhkan tim-tim yang tadinya prediksi akan bisa menang dengan mudah. Kita lihat jadwalnya pertandingan dari berbagai liga ini di Premier League ya. MU akan ketemu Southampton yang sebenarnya nggak bisa diremehin karena Southampton pun juga sering kali memberikan alot lawan tim-tim besar dengan defense yang sangat kuat termasuk menyingkirkan City ya. Kalau nggak salah dari ajang Carabao gitu ya apa dari mana ya? Chelsea Iya, juga kalah di Carabao. Ya kan Chelsea Dan terus- si James Ward-Prowse kan lagi ngejar rekor free kicknya Wah, David gila. Beckham. Kalau dia bisa lakuin itu di Old Trafford pecah sih. Oh, sering golin itu- lawan Old Trafford di lawan Iya, Liga dari free free kick kick sering ya. deh. bakal emosional ya karena Beckham dan juga rekor yang bisa dikalahkan oleh seorang Ward-Prowse. Kemudian ada Spurs lawan Forest nggak penting-penting. Bentar belum selesai. Gue belum baca. Bacanya Spurs soalnya. Leicester lah parah banget. Leicester lawan Chelsea. Ini juga laga kedua yang ditunggu-tunggu oleh fans Chelsea setelah kemarin mereka lega lolos ke fase selanjutnya. Tapi kita lihat apakah bermain tandang menghadapi Leicester bisa melanjutkan konsistensi kemenangan mereka. Kemudian ada Liverpool lawan Bournemouth yang harusnya di atas kertas tidak ini begitu match sulit. yang 9-0 ya. Ya, Iya, sebelumnya. ini bisa sebelumnya pertandingan iya, pertama. Di Anfield. ya, berarti sekarang bisa lah 10-0 atau lebih. Harusnya Nah, bisa. kemarin habis ngalahin MU 7-0, mungkin sekarang bisa lebih dari 7-0. Terus ada mana lagi City City Oh, akan City, ketemu Palace. Palace. Oh nih juga Palace tim ini yang bisa Iya, Iya. ini Palace yang jebakan suka Batman-nya mereka. merepotkan City berkali-kali ya ngerepotin. dengan Patrick Vieira-nya seorang legend City, bahkan orang dalam City yang katanya juga menjadi calon kuat pelatih City di masa mendatang kalau memang cocok ya. Dan juga ada West Ham, Villa, Arsenal lawan Fulham. Wah, Mitrovic, kita doakan Mitrovic bisa Doakan. mencetak gol lawan Arsenal. Dan ada Newcastle Vir lawan Wolverhampton. Iya, ini Gimana Vir? pertandingan yang 1-1 nih karena 60% dari 15 pertemuan terakhir Selalu kedua tim itu. selalu 1-1. Hampir selalu 1-1 deh Minim. kalau itu minim skor emang. Ya. Terus juga dari Serie A belum? Serie A lagi? Serie A tadi belum? Parah, La Liga nggak dibikinin. Serie A ada Spezia, Inter Milan. Spezia bukan lawan yang berat, bukan lawan enteng karena juga pernah menjatuhkan tim-tim besar. Kemudian Napoli ada Atalanta asik tuh. Atlanta lawan Napoli, Napoli, berat Atalanta, nih. seru Kita doakan Atlanta. Tapi percuma lah didoain juga Napoli kalah. Jauh banget. Berapa sih sekarang bedanya? 15. Hah? Beda sama peringkat 2 15 ya, jauh kan poin. 15. Kemudian Lazio yang juga Bologna lawan Bolonya, terus Bolonya kemarin yang habis sempat ngalahin Inter ya, yang dibuat Thiago Motta kan Bolonya nggak salah. Terus juga ada Roma yang kemarin baru ngalahin Juventus lawan Sampdoria, dan juga Milan lawan Salernitana. Salernitana mah Salernitana itu. tim Bisa papan lah. bawah. Bisa ya. La Liga, kita lihat La Liga. Ntar dulu katanya, ntar lagi Masih nyari. bikin. Masih di ini. Ini Napoli Poles. jauh banget. Oh. Kadiskah kamu? Lawan Getafe. Kadis atau janda? Gadis. Ada Madrid lawan Espanyol. Madrid yang kemarin juga kejegal lagi sama Betis. Pastinya sekarang berharap meraih 3 poin sambil menanti pesaingnya Barcelona lawan di Senin. Bilbao nih, berat juga nih Bilbao. Tapi walaupun berapa pertandingan terakhir kayak Bilbao udah nggak bisa jadi pengguncang buat Barcelona lagi. Dulu kayaknya lumayan ini nih kuda hitam buat tim-tim besar. Kita lihat terus ada siapa lagi, Valencia, Osasuna,
Valencia Terus udah juga buruk ada Atletico yang kemarin menang telak ya. Lawan siapa kemarin ya? Menang telaknya. 6-1 ya. Yang di La Liga tuh dia habis menang besar banget yang Depay 2 gol itu kan. Terus juga ada Villarreal lawan Betis. Bantai aja Betis biar Betisnya mentalnya kena kan. Sevilla lawan Almeria. Itu dia dari La Liga. Ada apa lagi sekarang? Udah ya, kita tutup ya. Sudah, nggak kerasa. Nggak Udah kerasa. sejam. Udah sejam ternyata nggak kerasa Oke, juga. terima kasih semuanya yang udah nonton kita dan terutama Aoi sama Sari Sari Mande Mande. yang konsisten selalu nemenin kita dari episode awal. Kita nggak pernah kelaparan dan kehausan. Betul. Terima kasih semuanya. Kita ketemu Thank lagi you. minggu depan hari Senin. Dadah. See you.